Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Ramadana dari kelas DKVA akan menjelaskan resume materi sejarah desain grafis. Adapun materinya yaitu The Digital Revolution and Beyond. Pengertian revolusi digital adalah pergantian teknologi dari teknologi elektronik, mekanik, dan analog yang dimulai sejak tahun 1950-an sampai tahun 1970-an, yang mana banyak terjadi adopsi dan pengembangan teknologi rekam digital dan komputer digital yang terus berkesinambungan sampai sekarang. Secara implisit, istilah revolusi digital juga merujuk pada perpindahan teknologi besar-besaran kepada teknologi komunikasi dan komputasi digital selama setengah abad pada abad ke-20. Bila dianalogikan dengan revolusi agrikultural dan revolusi industri, awal mula masa revolusi digital merupakan titik dimulainya era informasi, yaitu sekitar tahun 1970-an. Revolusi digital telah menjadi sudut pandang banyak orang di era informasi ini dalam menjalani kehidupan yang serba canggih dan lekat dengan teknologi informasi. Sebuah teknologi yang disebut komputer membuat perubahan besar di seluruh dunia. Revolusi digital membawa dampak positif dan negatif bersamaan, bagaikan pedang bermata dua. Komputer telah banyak membantu pekerjaan-pekerjaan manusia dan segala urusannya hingga menimbulkan masalah-masalah interpersonal sampai masalah finansial yang kompleks di perusahaan besar. Berdasarkan timeline perkembangan teknologi industri, titik dimulainya revolusi digital dimulai antara tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980-an. Nah, bersamaan saat revolusi industri memasuki tahap ketiga. Teknologi komputer yang terkenal saat itu adalah mesin milik Jerman yang fungsinya untuk enkripsi kode yang disebut sebagai Enigma, dan komputer yang bisa diprogram pertama kali bernama Colossus. Nah, mesin Colossus ukurannya sangat besar, ukuran sebesar kira-kira sebuah kamar tidur, serta memiliki sejumlah keterbatasan seperti tidak mempunyai RAM, serta tidak dapat menerima pemerintah dari manusia melalui keyboard, melainkan melalui pita kertas. Sangat berbeda dengan komputer zaman sekarang yang dapat menerima input dari keyboard, mouse, ataupun touchscreen, serta ukuran fisiknya jauh lebih kecil, sampai sekecil genggaman tangan manusia saja. Bibit-bibit perkembangan revolusi digital dimulai pada saat sekitar tahun 1940-an. Tepatnya pada tahun 1947 di Bell Labs di bawah pimpinan William Shockley. Nah, dua orang penemu pertama bernama John Barclay dan Walter Hauser membuat transistor pertama di dunia. Transistor tersebut berbahan dasar germanium. Transistor tersebut termasuk dalam tipe transistor point contact. Dari situ teknologi komputer dimulai. Melompat ke tahun 1970-an, komputer rumahan pertama kali diperkenalkan. Microsoft mengedepankan software andalannya, Microsoft Windows, sementara Macintosh dengan Mac OS. Tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya revolusi digital itu sebenarnya adalah revolusi industri 3.0 itu sendiri. Ide tentang revolusi industri 2.0 dan revolusi industri 3.0 sendiri baru muncul dalam pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman pada tahun 2011 saat dikemukakan terminologi revolusi industri 4.0. Sebelum muncul istilah revolusi industri 4.0 tersebut hanya dikenal revolusi teknologi dan revolusi digital. Revolusi industri 4.0 adalah suatu keadaan di abad ke-21 saat terjadi perubahan yang masif pada berbagai bidang teknologi yang membuat semakin berkurangnya sekat-sekat antara dunia digital, dunia fisik, dan biologi. Revolusi ini muncul setelah kemajuan teknologi pada revolusi industri 3.0 semakin berkembang dan maju secara pesat. Nah, revolusi industri 4.0 ditandai dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang lebih canggih daripada saat revolusi industri 3.0. Teknologi robotik, blockchain, percetakan 3D, dan kendaraan tanpa awak. Dampak revolusi digital pada bidang multimedia adalah konversi teknologi, antara lain konversi compact disc ke MP3, VHS, tape recorder ke CDR atau DVD-R, penyiaran analog ke penyiaran digital, surat ke email, fotografi analog ke fotografi digital, dan sebagainya. Kenyataannya, revolusi digital membawa banyak dampak positif bagi Indonesia di bidang industri, edukasi, dan sistem informasi. Mungkin cukup sekian resume materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.